Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Terima Hardika Channel. Kali ini kita sementara stop dulu ya untuk materi matematikanya. Insya Allah kami lanjutkan nanti setelah Lebaran ya. Nah, di video kali ini saya akan coba berbagi sharing kepada rekan-rekan guru, operator, wali kelas ataupun tenaga kependidikan. Di sini bagaimana caranya untuk mengkatrol nilai siswa. Memang sudah bukan rahasia lagi bahwa kurikulum akhir-akhir ini memang mengharuskan kita untuk semua anak itu bisa lulus KKM. Dalam artian nanti siswa bisa tetap naik kelas ataupun lulus. Padahal materinya itu sendiri kadang kurang bisa diterima oleh siswa. Apalagi di tengah-tengah musim pandemi seperti ini, terkadang siswa masih agak tertinggal dalam hal materi pelajaran. Akan tetapi, karena suatu tuntutan, pada akhirnya siswa mau tidak mau harus lulus kriteria ketuntasan minimal atau KKM, sehingga siswa tersebut nanti bisa dinaikkan ataupun diluluskan. Nah, kalau kita melihat nilai asli atau nilai murni, terkadang sangat tidak mungkin apabila nilai murni itu lulus KKM ya. Bahkan mungkin sudah diremedi pun para siswa juga nilainya tetap belum bisa maksimal, belum bisa mencapai KKM. Untuk itu sudah menjadi rahasia umum bahwa mengkatrol nilai adalah hal yang wajar dilakukan oleh seorang guru maupun tenaga kependidikan ya. Nah, di sini kita akan coba berbagi bagaimana cara mengkatrol nilai agar nantinya bisa secara adil tanpa ada beberapa siswa yang dirugikan ya. Ya, pertama-tama yang harus teman-teman lakukan yaitu menyiapkan data nilai. Di sini saya sudah menyiapkan data nilai seperti ini ya. Yang mana nantinya kalau untuk mengisi nilai rapot itu kan kita membutuhkan yang namanya rata-rata harian dan juga nilai ujian. Nah, ini hanya contoh saja ya. Nah, di sini membuat kita para guru dan juga khususnya wali kelas harus bisa melakukan pengkatrolan nilai. Nah, bagaimana cara mengkatrolnya supaya adil? Di video ini insya Allah akan kami jelaskan step by step ya. Untuk itu, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar nantinya tidak ketinggalan materi-materi lain di video dari channel ini. Oke, pertama kita buat rata-rata nilai harian dulu ya. Jadi sebanyak 6 kali ulangan harian ini kita cari rata-ratanya dulu ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu untuk rata-rata. Silahkan di bagian kolom rata-rata ini kita mencari rata-rata dari 6 kali ulangan ini, yaitu dengan rumusnya. Bagi yang belum tahu bisa disimak ya. Kita ketikkan saja sama dengan kita ketik average A, V, E, lalu sudah muncul pilihan itu. Kita klik double aja bagian average. Nah, ini kita akan mencari rata-rata dari kolom C sampai kolom H ini ya. Kita blok aja seperti ini sampai kolom H, lalu kita enter. Nah, di sini muncul rata-rata hariannya adalah 83. Lalu tinggal kita double klik ke bawah, kita seret boleh, kita double klik juga boleh seperti ini, sehingga semuanya sudah muncul nilai rata-rata. Hasil pembagian ini sebenarnya tidak pas ya, ini karena sudah saya bulatkan ya. Jadi mungkin ada yang munculnya seperti ini. 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma, itu silahkan tinggal dibulatkan saja dengan cara mengklik bagian format number di sini. Teman-teman klik yang bagian kanan ini ya, mengurangi banyaknya angka di belakang koma. Semakin kita tekan lagi semakin hilang. Nah, jadi kalau nilai rata-rata biasanya itu pas ya, dibuat nilai pas saja, maka kita hilangkan aja, kita bulatkan ya. Nah, jadi seperti ini, kita bulatkan. Nah, ini adalah nilai rata-rata harian yang sudah kita cari dari 6 kali ulangan harian. Nah, di sini untuk mengisi nilai rapot, ini kan nantinya diambil dari 60% dari rata-rata harian ditambah dengan 40% dari nilai ujian. Nah, bagaimana kalau nilai ujiannya saja seperti ini? Karena ujian itu sudah hal yang wajar ya, apalagi di sini daftar nilai matematika ya. Nilai matematika itu sudah wajar apabila kurang maksimal ya nilainya. Di sini ada yang nilainya 58, 35, bahkan ada yang 17 ya di sini ya. Nah, memang matematika itu dari dulu memang
menjadi pelajaran yang cukup ditakuti oleh siswa ya. Nah, di sini untuk bisa mengkatrol nilai ujian ini agar bisa adil tanpa ada yang dirugikan, maka kita membutuhkan suatu rumus. Yang pertama, yang kita harus tahu dulu bahwa KKM itu berapa. Kriteria ketuntasan minimal dari mapel matematika ini berapa. Misalnya di sini 70 ya. 70 itu untuk KKM-nya. Lalu NAK itu nilai asli terkecil. Nilai asli terkecil dari nilai ujian ini berapa? Kalau datanya sedikit, langsung bisa terlihat ya, nilai terkecil di sini sudah terlihat ini adalah nilai terkecil ya. Tapi kalau data teman-teman itu banyak, mungkin ratusan dan sebagainya, maka kita formulakan aja di sini nilai hasil terkecil sama dengan, kita formulakan sama dengan min, lalu kurung buka, kita blok daerahnya, kan kita cari nilai minimalnya, lalu enter. Nah, di sini terlihat ya bahwa nilai terkecilnya adalah 12 ya. Kalau sudah terlihat ya nggak apa-apa, langsung diisikan aja 12. NAB itu adalah nilai asli terbesar. Nilai ujian asli yang terbesar di sini. Di sini sebenarnya sudah terlihat ya, 85 atas nama Flariska ini adalah nilainya 85. Tapi bagi yang kalian yang datanya banyak, bagi teman-teman yang datanya banyak, silakan kita formulakan di sini sama dengan max kurung buka seperti tadi ya. Daerahnya yang mana yang akan kita cari nilai maksimalnya, kita enter. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa KKM-nya 70, nilai terkecilnya adalah 12, dan nilai asli terbesarnya adalah 85. Nah, sebelum kita melakukan pengkatrolan, maka kita tentukan dulu nilai tertinggi yang kita inginkan itu nilai berapa. Jadi kan karena ini mapel matematika ya nggak usah mencapai 90, nggak apa-apa ya. Misalnya kita akan katrol itu maksimal nilai tertingginya adalah 88. Ini hanya contoh ya, mungkin teman-teman punya pendapat lain silahkan. Ini saya contohkan nilai 88. Ini adalah nanti nilai tertinggi dari sekumpulan siswa ini adalah 88, sedangkan nilai terendah otomatis nanti KKM ya. Nah, bagaimana rumusnya? Kalau misalnya kita mau mengkatrol secara manual, itu bisa jadi ada beberapa siswa yang dirugikan. Misalnya begini, atas nama Adelia ini dengan nilai asli 27, misalnya kita katrol menjadi 70 pas KKM misalnya. Lalu yang 32 mau kita kasih nilai berapa? Yang 35 mau kasih nilai berapa? Nah, seandainya sama, disamaratakan, ini yang kurang dari 50 ini misalkan akan kita jadikan 70, maka letak ketidakadilannya di situ. Karena apa? Yang nilai aslinya tadi misalnya 40 dan 48, kalau yang nilainya 40 berubah menjadi 70, kalau yang 48 juga cuma menjadi 70 pas, itu juga kurang adil ya. Sehingga yang atas nama Farlita ini, yang nilainya lebih besar daripada yang atasnya, ini akan merasa dirugikan. Dan nantinya bisa jadi setelah di peringkat, setelah di ranking, bisa jadi yang nilainya katrolan itu malah rankingnya lebih bagus daripada yang nilai aslinya lebih besar. Untuk itu kita butuhkan formula yang nantinya insya Allah bisa pengkatrolan ini bisa berjalan adil tanpa ada yang dirugikan. Oke, agar tidak mengganggu, bagian nilai pH ini kita hide dulu ya, kita blok, klik kanan, lalu hide, kita sembunyikan ya. Nah, di sini pada bagian nilai hasil ini kita akan formulakan mengacu pada nilai ujian asli, yaitu kolom C ini, yaitu rumusnya seperti ini. Kita formulakan, disimak dengan baik ya, sama dengan KKM ya. KKM itu 70 ya, KKM-nya kan 70, kita tulis 70 ditambah dengan kurung buka, yaitu nilai asli miliknya Adelia ini, kita klik di sini, dikurangi dengan nilai terendah, yaitu NAK tadi, yaitu 12. Kita ketik aja 12, kurung tutup, dibagi atau garis miring, dibagi dengan kurung buka lagi, yaitu nilai tertinggi aslinya, nilai tertinggi asli dikurangi nilai terendah ya. Nilai tertinggi itu tadi
85 nilai terendahnya 12 ya. Berarti 85 dikurangi 12 kurung tutup, lalu dikali dengan, kali itu tanda bintang ya, shift sama angka 8, kita tekan seperti ini ya, dikali dengan kurung buka nilai tertinggi yang kita inginkan yaitu 88 dikurangi KKM ya. KKM itu 70 di sini ya. 70. Lalu kurung tutup, kita enter. Nah, didapatlah nilai 74. Kalau untuk menentukan semua nilai hasil ke bawah, tinggal kita seret atau kita double klik di sini ya. Nah, sehingga muncul nilai katrolan seperti ini, dan insya Allah ini adil tanpa ada yang dirugikan. Mungkin bagi teman-teman yang setelah memasukkan rumus ini kok munculnya seperti ini, seperti tadi, 3 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma, tinggal kita bulatkan aja seperti tadi ya, tinggal klik bagian 00 ini yang kanan ini, format number, kita klik sampai angka di belakang koma itu hilang, sehingga nilainya benar-benar bulat, seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat, perhatikan, yang mendapat nilai pas KKM, yaitu 70, yaitu adalah nilai terendah, ya, yang tadinya 12 ini ya. Yang tadinya nilainya asli 12 ini berubah menjadi 70 sesuai KKM. Nah, yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu 88, yaitu yang tadinya memang tertinggi, yaitu atas nama Flariska ini ya. 85 ini berubah jadi 88. Dan yang lebih meyakinkan lagi bahwa ini insya Allah adalah adil, kalau di ranking, kalau kita ranking antara nilai asli dan nilai setelah dikatrol itu tidak ada perubahan. Oke, untuk membuktikannya, kita akan buat rankingan di sini. Kita insert aja ya, kita insert. Kita buat ranking. Misalnya kolom ini akan saya gunakan untuk menentukan peringkat dari nilai asli, ujian yang di sini. Dan kolom O ini akan saya gunakan untuk peringkat dari nilai setelah dikatrol. Kita akan buktikan bahwa ini adalah adil, tidak merugikan salah satu siswa atau beberapa siswa. Oke ya, kita formulakan di sini sama dengan rank kurung buka, lalu kolom ini, kolom nilai asli miliknya Adelia ini, lalu titik koma atau semikolon. Oh ya, mungkin untuk Excel untuk versi tertentu bisa jadi tanda titik koma ini diganti dengan koma saja ya. Mungkin Excel versi 2013 atau 2016 silahkan ganti tanda titik koma ini menjadi tanda koma saja, yaitu daerah yang akan kita cari peringkatnya. Jadi di sini kita blok sampai bawah, lalu tekan F4 ya, nah, lalu enter. Nah, maka di sini atas nama Adelia ini dengan nilai asli 27 ini adalah peringkat 18. Kita cek, kita blok ke bawah sampai bawah ini sampai sini, maka terlihat bahwa peringkat satunya di sini adalah nilai tertinggi otomatis ya, atas nama Flariska Angliana ini ya, yaitu peringkat satunya itu nilai sebelum dikatrol ya, yaitu nilai asli. Coba kita buktikan dengan cara yang sama seperti tadi. Kita akan melakukan perankingan pada kolom K atau kolom nilai hasil. Dengan kata lain, nilai hasil ini adalah nilai setelah dikatrol tadi. Kita formulakan seperti tadi, sama dengan rank kurung buka nilai dari Adelia ini titik koma, kita blok dari Adelia sampai bawah ini nilai ini, lalu tekan F4 lalu enter. Nah, kita lihat ternyata Adelia antara belum dikatrol dan setelah dikatrol tetap peringkat 18. Apakah yang lain juga iya? Kita double klik di sini dan terlihat tidak ada perubahan ranking di sini. Jadi sama sekali tidak ada siswa yang dirugikan setelah pengkatrolan. Perhatikan, peringkat satunya tetap Flariska, peringkat 2-nya tetap ini atas nama Khaira, dan seterusnya. Ini semuanya tidak ada yang dirugikan. Sekali lagi, nilai-nilai ini hanyalah contoh, bukan nilai asli. Barangkali mungkin ada beberapa murid saya yang melihat ini adalah contoh, bukan nilai asli. Sehingga
Dan khawatir kalau ini adalah nilai asli kalian. Ini hanya acak saya membuat nilai seperti ini. Oke ya, jadi demikianlah cara mengkatrol nilai tanpa ada yang dirugikan sama sekali. Nah, bagaimana untuk nilai rapot? Nilai rapot ini kita ambil dari 40% nilai ujian dan 60% nilai rata-rata harian. Yang tidak kita butuhkan kita hide aja, kita klik kanan hide. Ya, kita sembunyikan. Nilai rapot ini didapat dari 60% nilai harian ditambah dengan 40% dari nilai ujian. Maka di sini kita formulakan saja sama dengan 60% ya. Untuk tanda persen ini shift dengan angka 5 ya. Dikali, yaitu tanda bintang, shift dan angka 8. 60% dari nilai rata-rata harian ini ditambah dengan 40% dikali yang ini ya, kolom K ini ya. Karena di sini tertutup, kita tulis saja K5. Enter. Maka didapatlah nilai rapot seperti ini. Untuk sampai ke bawah tinggal double klik aja di sini. Nah, itu adalah nilai rapot yang didapat, yaitu gabungan antara 60% rata-rata harian dan 40% nilai ujian. Dan insya Allah semuanya sudah lulus KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Oke, demikian ya cara mengkatrol nilai siswa tanpa ada beberapa siswa yang dirugikan peringkatnya dan juga nilainya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.